Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Sabat tanggal 25 April, pelajaran kelima. Judulnya, Bagaimana Mempelajari Alkitab. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Mazmur 103 ayat 20. Pujilah Tuhan, hai yang melaksanakan firman-Nya, dengan mendengarkan suara firman-Nya. Amin. Ayat hafalan dalam Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ingat kembali saat pertama kali menerima Alkitab. Mungkin keluarga memberikan saat kita masih kecil. Atau mungkin kita membeli Alkitab pertama saat sudah dewasa. Pikirkan, seberapa besar nilai Alkitab bagi kita? Apakah kita mencintai Alkitab kita sebagai salah satu barang milik kita yang paling berharga? Atau apakah kita perlu memaksa diri untuk membaca Alkitab, bahkan bertanya-tanya, bagaimana cara saya membaca Alkitab ini agar semakin dekat dengan Tuhan di dalam hati saya? Dari mana saya harus mulai? Martin Luther berkata, bertahun-tahun yang lalu, saya mulai membaca seluruh Alkitab 2 kali dalam setahun. Saya ingin membaca setiap ayat untuk mempelajari semua yang dapat diajarkannya kepada saya. Beberapa dari kita mungkin mempelajari Alkitab setiap hari, tetapi yang lain membiarkan Alkitab mereka di rak dan hampir tidak pernah membukanya. Tentu saja, kita semua bisa membangun waktu belajar Alkitab yang lebih kuat dan bermakna dengan Allah. Pekan ini, kita akan menjelajahi cara-cara praktis untuk mempelajari firman Allah dengan lebih baik. Kutipan Roh Nubuat disadur dari Lift Him Up halaman 111. Waktu yang dicurahkan untuk mempelajari firman Tuhan dan berdoa akan mendatangkan 100 kali lipat hasilnya. Firman Tuhan adalah benih yang hidup, dan ketika benih ini ditaburkan dalam pikiran, manusia harus memberikan perhatian yang tekun pada tahapan pertumbuhannya yang berurutan. Setelah firman diterima dengan penuh doa, firman itu harus dipelihara dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Firman itu harus tumbuh dan berbuah. Pertama-tama mengeluarkan tunas, kemudian bulir, lalu biji yang penuh di dalam bulir. Tidak cukup hanya mempelajari Alkitab seperti mempelajari buku-buku lain, agar dapat dipahami secara menyelamatkan. Roh Kudus harus menggerakkan hati pembaca. Roh yang sama yang mengilhami firman harus mengilhami pembaca firman. Kemudian akan terdengar suara surga. Firman-Mu ya Allah adalah kebenaran. Dan itulah yang menjadi bahasa jiwa. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama.
Tuhan memberkati kita semua.